dilamar oleh sampah terapung, di mana satwa liar berkembang begitu gagahnya. Lalu, pernahkah Anda membayangkan wajah-wajah sumringah generasi yang akan datang mewarisi planet yang kaya akan keanekaragaman hayati? Sayangnya, visi ini tampak semakin sulit untuk dicapai saat kita bergumul dengan salah satu tantangan yang paling mendesak saat ini, yaitu Sampah plastik terus diproduksi selama kita, manusia, masih melakukan aktivitas. Sebab sampah merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya perkembangan teknologi dan industri. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan sampah sekitar 36,1 juta ton. Dari jumlah tersebut, sampah plastik menyumbangkan 18,1% dari total sampah, atau sekitar 6,5 juta ton per tahun. Tentu jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Plastik memiliki sifat yang sulit terurai sehingga menyebabkan masalah yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Berdasarkan data dari hasil penelitian, barang-barang plastik membutuhkan waktu selama 1000 tahun agar dapat terurai. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, rata-rata sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik dibuang ke laut dan sebanyak 10 miliar lembar kantong plastik terbuang ke lingkungan. Berdasarkan jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut nomor 2 di dunia. Tentu bukan prestasi yang patut dibanggakan, bukan? Pada tahun 2018, terdapat kasus kematian ikan paus jenis Pisces dan Macrocopelus di wilayah laut Pulau Kakota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dikarenakan dalam perutnya terkandung plastik yang tidak bisa dicerna secara sempurna. Di tahun yang sama juga ditemukan 3 ekor penyu yang mati di kawasan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan keadaan mulut dan sela-sela kakinya dipenuhi sampah plastik. Betapa tragisnya kematian biota laut Indonesia akibat benda-benda yang sulit terurai itu. Tentu, penggantian bahan kemasan plastik konvensional dengan bahan yang mudah terurai di alam seperti biodegradable plastik atau bioplastik merupakan sebuah keharusan untuk menyelamatkan lingkungan. Oleh karena itu, kami, delegasi dari Kampus Perjuangan Institut Teknologi 10 November dengan bangga mempersembahkan inovasi bioplastik dari kulit buah kapuk Ceiba pentandra sebagai solusi degradasi sampah plastik guna optimasi SDGs poin 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Ayu Anggreni dan rekan saya Bihar Hikam Ahmadi dan Aisyah Zian Paradis di bawah bimbingan Bapak Ardi Maulvi Navastara STMT. Kapuk Ceiba pentandra merupakan pohon tropis yang berasal dari Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Karibia. Namun, tumbuh subur di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia memiliki perkebunan kapuk seluas 144,3 hektar. Di daerah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Lamongan, jumlah produksi perkebunan kapuk mencapai 25.282 ton pada tahun 2016. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara penghasil serat kapuk terbesar di dunia, sayangnya dengan jumlah produksi yang tinggi, buah kapuk belum dimanfaatkan secara optimal. Pada skala industri, bagian yang dimanfaatkan hanya isi buahnya saja, yang umumnya digunakan sebagai bahan pengisi kasur, bantal, isolator suara, dan komponen lainnya. Sedangkan untuk kulit buahnya sendiri sering dibuang begitu saja atau bahkan dibakar, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Siapa sangka bahwa limbah kulit buah kapuk mengandung selulosa yang sangat tinggi, yaitu sebesar 94,63%.
Selulosa adalah polimer alami yang dapat diekstrak dari tanaman dan merupakan bahan dasar utama dalam produksi bioplastik. Kadar selulosa yang tinggi pada kulit buah kapuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap kekuatan dan sifat mekanis bioplastik yang dihasilkan. Dengan menggunakan tanaman ini sebagai bahan baku, kita tidak hanya mendukung pengembangan bahan plastik yang ramah lingkungan, tetapi kita juga memanfaatkan potensi limbah kulit buah kapuk yang melimpah, sehingga berkontribusi dalam menjaga lingkungan dari pencemaran. Adapun material bahan yang digunakan dalam pembuatannya yaitu kulit buah kapuk kering, Aquades, NaOH 10%, sorbitol, dan etilen glikol. Sedangkan alat yang diperlukan diantaranya adalah gelas kimia, termometer, magnetic stirrer hot plate, oven, blender, spatula, neraca digital, kertas saring, cetakan kaca, gelas ukur, pipet, desikator, dan ayakan 50 mesh. Terdapat 3 proses utama dalam penciptaan bioplastik, yaitu delignifikasi, pembuatan bioplastik itu sendiri, dan yang terakhir adalah tahap uji. Tahap pertama dalam proses delignifikasi yaitu yang pertama adalah pembersihan kulit buah kapuk dengan air bersih. Kemudian, keringkan kulit buah kapuk di bawah sinar matahari atau dapat di oven sampai kering. Selanjutnya juga, potong kecil-kecil kulit kapuk dan haluskan menggunakan blender. Setelah itu, ayak butiran kulit kapuk menggunakan ayakan ukuran 50 mesh. Selanjutnya juga, tambahkan NaOH 10%, kemudian Aquades dan butiran kulit kapuk yang telah diayak sebelumnya. Keseluruhan bahan ini diletakkan di gelas kimia untuk melarutkan hemiselulosa dan lignin agar diperoleh selulosa. Panaskan dan aduk menggunakan magnetic stirrer hot plate pada suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian, lakukan filtrasi menggunakan kertas saring dan residu dicuci dengan Aquades. Serta untuk yang terakhir adalah oven residu hingga kering. Tahap kedua adalah pembuatan bioplastik. Pertama, tambahkan selulosa dalam gelas kimia, lalu baru dimasukkan ke dalam gelas yang berisi 100 ml Aquades. Selanjutnya, 2,3 gram sorbitol dan juga 2,7 gram etilen glikol dimasukkan ke dalam gelas serta mulai dapat diaduk sampai dengan 10 menit. Setelah 10 menit lamanya, tuangkan sampel ke dalam cetakan kaca dan kemudian dibentuk film dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Setelah itu, keringkan di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius, kurang lebih selama 5 jam. Dan terakhir, keluarkan cetakan dari oven dan biarkan pada suhu ruang agar plastik dapat dilepas. Untuk memastikan bioplastik yang sudah dibuat dapat dilakukan beberapa uji. Di antaranya adalah uji tingkat kuat tarik, uji perpanjangan putus, dan uji daya serap air. Setelah lolos uji, bioplastik dapat dicetak dan dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Bioplastik kulit buah kapuk ini memiliki potensi daur ulang yang lebih efisien dibandingkan plastik konvensional. Dengan memanfaatkan bahan baku yang terbarukan, inovasi ini mendukung pertumbuhan industri ramah lingkungan. Bioplastik kulit buah kapuk juga memiliki sifat biodegradabilitas yang lebih baik, sehingga dapat terurai dengan lebih cepat secara alami. Proses produksi bioplastik ini, yaitu dari kulit buah kapuk, cenderung menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi plastik konvensional, sehingga dapat mengurangi jejak karbon.
Dari penggunaan bioplastik limbah kulit buah kapuk ini dapat menjadi alternatif plastik konvensional yang membantu mengurangi masalah sampah plastik. Dengan adopsi bioplastik limbah kulit buah kapuk, masyarakat dapat bergerak menuju konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, inovasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di Indonesia serta membantu mewujudkan SDGs poin ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bersama-sama, kita memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan, untuk berinovasi, dan untuk menciptakan dunia di mana plastik tidak lagi menjadi ancaman bagi planet kita. Kita hanya punya satu bumi. Dengan tekad yang kuat dan komitmen yang tulus, kita bisa menjadi generasi yang membawa arah sejarah yang mewariskan planet yang lebih baik kepada generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.